Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ibu Azza Zumrud, Ngawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Kita akan menyimak bersama terkait materi yang sangat menarik yaitu AI. Apa itu dan seperti apa nanti kita akan ikuti bersama dan pasti bermanfaat adanya. Ya, selamat menikmati. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pelatihan? Bertemu dengan saya Nini Uswatun Fadilah, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Sobat pelatihan, pada mata pelatihan ini kita akan membahas bersama pengenalan artificial intelligence dalam pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sobat pelatihan mampu yang pertama menjelaskan tentang pengertian dari artificial intelligence. Yang kedua, mengetahui manfaat artificial intelligence dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, sobat pelatihan mampu menjelaskan etika dan tanggung jawab pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Sobat pelatihan, mata pelatihan ini akan kami sajikan menjadi 2 video pembelajaran. Pada video pertama ini, kita akan membahas bersama pengertian, ruang lingkup, dan peranan AI dalam pendidikan. Mari simak video ini. Sobat pelatihan, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah AI diperbincangkan. Lalu, apa itu sebenarnya AI? Apakah sebuah tool, program, atau aplikasi? AI atau sering disebut dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence adalah suatu cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat mesin atau komputer dapat bertindak selayaknya manusia, yakni berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia, sistem yang bertindak secara rasional. Manusia belajar dari pengalamannya. Cara AI belajar kurang lebih caranya sama, yakni menggabungkan berbagai data dengan waktu yang sangat cepat. Data yang digabungkan ini berupa input voice, teks, gestur, dan lain sebagainya. Lalu data tersebut diolah secara berulang menggunakan algoritma. Disesuaikan, dicocokkan. Ini dengan ini cocok nggak? Dengan ini sesuai dengan tidak. Sehingga perangkat lunak sangat mungkin untuk mengenali pola-pola otomatis dari data. Contohnya sobat pelatihan, misalkan saya mempasport nih laptop saya menggunakan face recognition. Maka laptop tersebut baru akan terbuka ketika mencocokkan wajah dengan saya. Jadi masukan yang ada dari input data awal itu akan dicocokkan oleh AI. Cocok tidak ini dengan data masukan awalnya. Ketika cocok, maka oke, dia akan terbuka. Sobat pelatihan, tanpa kita sadari, AI itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Pernahkah sobat pelatihan menggunakan menu percantik di handphone atau menggunakan asisten Google untuk mencari waktu, mencari informasi? Misal, tolong carikan saya lirik lagu Bagimu Negeri. Dengan sekali tekan, maka informasi tersebut akan tersedia di kita sobat pelatihan. Nah, dari mana dia tahu kita berkata apa? Ini adalah AI, yaitu Natural Language Processing dan Speech, yang membedakan audio, suara yang kita ucapkan untuk bisa dimengerti oleh komputer dengan mengubahnya menjadi teks. Begitu juga sebaliknya. Misal contoh lain, ketika kita masuk ke marketplace ya sobat pelatihan di handphone, pasti di sana akan muncul rekomendasi produk yang cocok untuk kita. Tapi bagaimana dia tahu produk tersebut cocok dengan kita adalah dengan cara AI itu melihat dari yang sudah pernah kita beli, dari produk yang kita search, atau dari produk yang kita klik. Nah, semua itu nanti akan menjadi deep point bagi AI untuk merekomendasikan produk yang cocok untuk kita. AI akan membuat experience person untuk setiap usernya. Sobat pelatihan,
Kecerdasan buatan pada pengaplikasiannya secara garis besar kami coba bagi menjadi 7 cabang. Yang pertama adalah machine learning. Machine learning ini adalah cabang AI yang mengkhususkan di mana komputer itu dapat mempelajari data sobat pelatihan. Contohnya yang saya yakin sobat pelatihan ketahui adalah ChatGPT. ChatGPT ini adalah salah satu teknologi berbasis deep learning dalam bentuk chatbot atau bot percakapan. Yang kedua adalah natural language processing. Jadi memproses bahasa alami, komputer dapat mengenali berkomunikasi dengan bahasa manusia seperti itu. Yang ketiga adalah expert system atau sistem pakar. Jadi program perkonsultasian yang mencoba untuk menirukan proses penalaran seorang pakar sobat pelatihan. Yang keempat adalah speech teknik agar komputer ini dapat menggali dan memahami bahasa ucapan. Yang kelima adalah vision, di mana kombinasi dari penglihatan ya, pencitraan ini kemudian diolah untuk dilakukan pengambilan keputusan. Contohnya elektronik tilang. Kemudian yang keenam ada planning dan yang ketujuh ada robotik. Sobat pelatihan, peranan AI dalam transformasi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan belajar. Di sektor pendidikan sendiri, AI memiliki potensi besar untuk memperkaya pengalaman pembelajaran. Pemanfaatan AI dalam sektor pendidikan adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni tujuan yang keempat yaitu pendidikan berkualitas. Penerapan AI dalam pembelajaran tidak lepas dari perkembangan teknologi serta kondisi zaman yang menuntut inovasi berkelanjutan dalam menemukan solusi permasalahan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, penerapannya dalam pembelajaran adalah penilaian otomatis. Ujian, tugas, PR siswa dapat dilakukan secara otomatis. Mungkin dulu kita lebih banyak menggunakan manual, menggunakan B-paper, kertas ya sobat pelatihan ya. Koreksinya juga secara manual. Nah, dengan adanya AI ini dapat membantu mulai dari penyusunan soal, pendistribusiannya dan pengoreksiannya atau ketika sobat pelatihan memberikan penilaian bisa menggunakan secara digital. Sehingga dengan adanya AI ini dapat menyelamatkan waktu untuk pengoreksian sobat pelatihan. AI juga mampu mengidentifikasi pola dalam perkembangan dan kesulitan siswa. Jadi kita akan mendapatkan informasi bahwa siswa kita ini kurang pahamnya di bagian mana. Penerapan yang dua adalah merancang pembelajaran. Misal di sini sobat pelatihan, Bapak Ibu guru yang sudah mentok ya, tidak dapat ide pembelajaran yang seperti apa, AI sekarang dapat membantu kita. Kita bisa berdiskusi dengan AI. Sobat pelatihan bisa menggunakan ChatGPT. AI ini dapat memberikan inspirasi sehingga dapat menimbulkan pemahaman pada kita untuk merancang pembelajaran yang baru. Adanya personalisasi pembelajaran juga, yaitu dapat menyesuaikan konten dan metode sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi pembelajaran ini tidak satu arah saja sobat pelatihan atau menggunakan satu metode saja, tapi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan individu dari siswa kita seperti itu. Misalkan siswa kita kurang motivasinya pada saat mengikuti pembelajaran, maka kita bisa memberikan solusi dengan memberikan media yang interaktif, media yang inovatif untuk meningkatkan motivasi dari siswa kita ini. Dengan AI ini dapat membantu untuk mencari ide dan membangun suasana di kelas dan sesuai dengan kebutuhan individu dari siswa. Penerapan yang ketiga adalah pembelajaran adaptif. AI bisa memberikan materi dan tingkat kesulitan itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita, siswa kita. Pembelajaran adaptif ini juga sangat mendukung dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana adanya level-level ya, tingkat anak mahir, misalkan anak mahir di materi tertentu, ada yang juga yang rendah, sehingga AI ini dapat membantu kita dengan memberikan alternatif level untuk anak-anak dengan lebih efisien dan efektif.
Karena jika kita merancang sendiri untuk soal-soal ini akan menghabiskan banyak waktu. Misal dengan menggunakan seperti quizzes atau kelas poin, sobat pelatihan, di sana sudah ada fitur AI yang dapat membantu terkait dengan level atau tingkat kesulitan dari soal. Dengan taksonomi belum juga sobat pelatihan. Kemudian yang keempat, penerapannya itu dapat penggunaan chatbot, di mana dengan menggunakan chatbot ini bisa merespon pertanyaan umum dan dari siswa maupun orang tua. Penerapan yang kelima adalah membuat konten pembelajaran, bisa berupa video, presentasi, atau bahan pembelajaran lain, modul, bahan tayang, dan sebagainya. Misal terkait dengan produksi video, kadang kita membuat PPT-nya sendiri, merekam sendiri, membuat voice over-nya sendiri, mengedit sendiri. Nah, ini kan bakalan memakan waktu yang lama ya sobat pelatihan ya. Maka dengan bantuan AI ini kita bisa lebih cepat. Kita bisa menggunakan misal Pictory ya. Di situ kita tinggal menuliskan saja, memberikan instruksi untuk terkait dengan materi yang akan kita sajikan, kemudian nanti langsung akan dikonversi menjadi video yang kita inginkan. Selain video, ada modul teks bacaan juga bisa dibantu dengan menggunakan AI ini. Jadi akan sangat lebih efisien. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan analisis kinerja siswa. Dengan menggunakan bantuan AI, kita dapat melihat kemajuan akademik dari siswa kita, kehadirannya, dan terkait dengan kemampuan siswa kita sobat pelatihan. Macam-macam tool ya yang bisa sobat pelatihan gunakan. Di sini saya tampilkan, contohkan saja, sebenarnya masih banyak yang lain ya, ada 6 ya sobat pelatihan. Yang pertama ChatGPT. ChatGPT ini nanti tanggapannya cepat dan akurat, kita bisa membuat modul, kemudian sobat pelatihan bisa menanyakan apapun di sana. Kemudian yang kedua adalah Canva. Canva ini bisa kita gunakan untuk presentasi, video, text to picture, kemudian gambar yang dapat diubah langsung ke video dengan kita memasukkan teksnya. Kemudian yang ketiga ada Quizzes, sebuah game interaktif di mana di sana ada tool AI-nya yang bisa digunakan untuk mempercepat dalam pembuatan soal ya. Kemudian ada Tommy yaitu PPT praktis bergambar menarik. Ada Pictory, Pictory ini untuk pembuatan video pembelajaran. Ada juga di ID ya, yang mana nanti tag ke video bisa digunakan sebagai video pembelajaran. Sobat pelatihan, demikian tadi pembahasan kita bersama mengenai pengertian AI, ruang lingkup, dan penerapannya pada pembelajaran. Subpokok bahasan manfaat, tantangan, dan etika penggunaan AI dalam pembelajaran akan kami bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.